Keluarga Iwan Budi Prasetyo ASN korban pembunuhan yang menjadi saksi dugaan korupsi resmi mendapatkan perlindungan dari LPSK. Viral di media sosial, sepasang mempelai di Kabupaten Pati menggelar pernikahan di atas banjir. Kue keranjang yang menjadi makanan wajib pada perayaan Tahun Baru Imlek kini sudah mulai ramai diburu warga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Proyek pengerjaan jembatan Juwana yang berada di Jalan Pantura Pati Rembang banjir keluhan dari warga dan masyarakat yang melintas. Pasalnya akibat dari proyek tersebut kemacetan di daerah Juwana, tepatnya di jalur Pantura Batangan Juwana kian parah. Para sopir yang melintas di jalan tersebut sering mengeluhkan kemacetan yang sering terjadi dan tidak mengenal waktu. Video berdurasi 19 detik tersebut memperlihatkan kemacetan yang sangat parah di Jalan Pantura Pati Rembang, tepatnya di Jalan Batangan Juwana pada pagi tadi. Kendaraan besar seperti truk pengangkut barang terlihat saling menerobos jalur lawan. Hal ini pun menyebabkan kemacetan kian parah dan membuat jalan tersebut penuh sesak tidak bisa dilewati. Kemacetan tersebut diduga terjadi imbas proyek jembatan Juwana yang belum rampung. Proyek jembatan Juwana tersebut juga sempat terganggu akibat tingginya volume air Sungai Silugonggo. Jembatan yang dilakukan renovasi sejak Juli 2022 tersebut direncanakan akan rampung pada April 2023. Gubernur Ganjar Pranowo yang sempat menengok proyek tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar dengan adanya kemacetan tersebut. Hingga kini masyarakat berharap petugas terkait segera melakukan penanganan dan rencana alternatif untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi setiap harinya. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tengah menggelar Computer Assisted Test atau CAT bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2024. Namun berbeda dengan kondisi periode sebelumnya, seleksi penyelenggara pemilu tingkat desa tersebut terkendala banjir. Meski sejumlah kecamatan di Pati wilayah selatan masih direndam banjir, namun Ketua KPU Pati Imbang Setiawan memastikan penyelenggaraan CAT tetap berjalan lancar. Pihaknya menjelaskan bahwa untuk peserta yang berada di daerah banjir masih tetap akan melaksanakan tes tersebut. Karena aksesibilitas ke tempat diselenggarakannya CAT bisa dilalui, sehingga tes tertulis berbasis CAT ini masih terus berjalan sesuai tahapan. Sebanyak 3.298 orang peserta yang tersebar di 406 kelurahan desa mengikuti seleksi PPS Pemilu 2024. Nantinya dari seluruh peserta yang lolos CAT akan diumumkan pada 12 hingga 14 Januari 2023. Dari total peserta CAT yang mendaftar hanya dibutuhkan 1.218 anggota PPS, masing-masing di setiap desa kelurahan berjumlah 3 orang. Namun dalam seleksi wawancara akan diambil 3 kali kebutuhan atau sejumlah 9 orang. Setelah muncul nama-nama peserta yang lolos, mereka akan mengikuti seleksi wawancara pada 15 hingga 17 Januari mendatang yang akan melibatkan anggota PPK di setiap kecamatan di Kabupaten Pati. Dan akan terpilih 3 anggota PPS di masing-masing desa atau kelurahan. Proses seleksi administrasi dan hasil seleksi administrasi sudah kita umumkan dan hari ini semua peserta yang lolos seleksi administrasi melaksanakan seleksi tertulis melalui CAT. Dan hari ini 21 kecamatan secara serentak melakukan seleksi CAT untuk calon anggota PPS. Untuk daerah yang banjir, Pak? Untuk daerah yang banjir, alhamdulillah sekarang masih terus bisa berjalan karena memang secara aksesibilitas masih sangat memungkinkan, sehingga untuk daerah-daerah yang banjir tidak ada kendala dan proses terus berjalan sebagaimana tahapan mengatur. Hingga tanggal 23 Januari nanti atau sebelum pelantikan anggota PPS terpilih, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait nama-nama calon anggota PPS. Sesuai jadwal dari KPU, nantinya PPS terpilih akan dilantik pada 24 Januari mendatang. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan mencapai 30%, hingga kini masih menjadi pertimbangan utama untuk PPS. Namun keterwakilan perempuan sendiri tidak masuk dalam salah satu klaulus perpanjangan pendaftaran. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan.
Yang tengah viral di media sosial, sepasang kekasih menggelar pernikahan di tengah kondisi banjir yang berada di Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Video yang diunggah akun Gria Salon Ambar yang tak lain merupakan muah dari sang pengantin ini viral di media sosial. Video ini memperlihatkan gelaran pernikahan sepasang kekasih di tengah genangan banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Pasangan tersebut adalah Yuni Murianti, warga Desa Kosekan, dan Abdul Basir, warga Kelurahan Gemantar Mondokan, Kabupaten Sragen. Diketahui pasangan tersebut sebenarnya telah merencanakan pernikahan sejak jauh-jauh hari, namun sepekan sebelum hari pernikahan banjir melanda rumah sang pengantin wanita yang berada di Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Lantaran banjir yang menggenangi wilayah tersebut cukup tinggi, kedua mempelai pun sepakat untuk melakukan akad saja dan menunda acara resepsi keduanya. Meskipun dikelilingi genangan banjir, tampak warga yang datang pun antusias mengabadikan momen bahagia mereka dengan kedua mempelai. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sepasang pengantin bernama Angga Pratama dan Putri Endang Sri Rejeki yang hendak menuju rumah keluarga pengantin pria di Dukuh Karangturi, Desa Setro Kalangan, datang menggunakan perahu lantaran daerah ini terisolir genangan banjir. Hari bahagia Angga dan Putri tampak berbeda dari pengantin lain. Dukuh Karangturi, rumah pengantin pria terisolir banjir sehingga kendaraan tidak bisa menjangkau lokasi. Perahu menjadi akses utama menuju lokasi hajatan, meski begitu raut bahagia tetap terpancar di wajah pengantin ini. Perencanaan pernikahan dilakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Pihak keluarga juga tetap menggelar perhelatan ini meski Dukuh dikelilingi air. Selain itu, pihak keluarga juga telah mempersiapkan jamuan jauh-jauh hari. Meski begitu, perhelatan ini hanya mengundang keluarga dari pihak pengantin wanita dan pria.
Meski lokasi hajatan tidak tergenang air, namun perjalanan menuju lokasi cukup panjang, yakni menyeberangi banjir hampir 1 km, kemudian naik mobil menuju lokasi. Bisa 2-3 bulan untuk berencana mampu ya. Tapi kondisi nggak tahu saya kalau banjir ya nggak tahu. Untuk banjir ini ya. Terus tadi untuk keluar masuk kampung dari sini kan kampung terisolir banjir ya Pak? Ya banjir. Untuk keluar masuknya bagaimana Pak? Ya mungkin nggak bawa itu gak tuh. Perahu rakit. Ya benar. Keluarga cukup menyayangkan perhelatan ini mengingat akses yang cukup sulit. Perahu yang tersedia hanya 1 dan hanya menampung 25 orang dewasa, sehingga antrean keluarga pengantin wanita cukup mengular. Ya aslinya ya sedih Mas. Seharusnya hari bahagia itu semua lancar dalam keadaan tidak ada sepatu apapun, tapi ini masih tengah-tengah kondisi bencana banjir ya. Artinya sedih campur bahagia lah. Meski dalam suasana banjir, pengantin tetap bersyukur masih bisa menyelenggarakan perhelatan pernikahan. Harapannya tidak ada lagi banjir sehingga masyarakat yang hendak menyelenggarakan hajat dapat berlangsung lancar tanpa gangguan. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pastikan penanganan banjir di Kudus, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono tinjau langsung ke rumah pompa air yang air buangannya dialirkan ke Sungai Wulan di Dukuh Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Kudus. Pihaknya mengaku malu jika bencana banjir terus terulang tiap tahun dan bencana tahun ini hampir menginjak 14 hari. Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung di rumah pompa air Kudus. Pihaknya akan mengganti pompa yang ada di Tanggulangin yang kapasitasnya 500 liter per detik menjadi 5.000 liter per detik, dengan harapan air segera surut dan akan terselenggara di tahun ini. Penggantian ini nantinya tidak akan memperluas rumah pompa, namun dengan rekayasa penggeseran tanggul Sungai Wulan sehingga tidak akan ada pembebasan lahan. Tak hanya itu, normalisasi sungai juga jadi solusi dari permasalahan banjir tahunan di Kudus. Normalisasi Sungai Wulan akan dilakukan sepanjang 47 km. Upaya ini akan segera dieksekusi sembari proses lelang pengerjaannya. Upaya ini dilakukan sebagai solusi bencana banjir di Kudus yang hingga kini belum surut. Debit air yang makin tinggi membuat masyarakat masih memenuhi posko pengungsian. Lokasi yang menjadi titik terparah yakni Kecamatan Jati dan Kaliwungu. Ini yang banjir ini. Desa apa tuh? Ada berapa kecamatan itu? 9 km persegi kira-kira ya. Nah, ini tahap pompanya hanya 500 liter per detik. Hitungan kami minimum 5.000 liter per detik yang dibutuhkan supaya tidak lama banjirnya atau supaya kering. Nah, ini saya sudah dengan Pak Kepala PU Kabupaten ya. Ini masa upgrade ya. Saya bongkar, saya upgrade untuk saya tingkatkan menjadi 5 meter kubik per detik tahun ini. Pihaknya juga meminta kerjasama dari masyarakat karena ini bukan merupakan bantuan, tapi pemberantasan banjir langganan di Kabupaten Kudus, khususnya di Kecamatan Jati. Pihaknya malu jika banjir terus melanda dari tahun ke tahun. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui agenda Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi Kabupaten Kudus, kami telah terhubung dengan reporter Mutia Parasti. Ya, Mutia, bisa Anda informasikan titik mana saja yang dikunjungi oleh Menteri PUPR, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwasanya Bapak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR berkunjung di Kabupaten Kudus, tepatnya di rumah pompa air, tepatnya di Dukuh Tanggul Angin, Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus. Beliau meninjau terkait penyedotan air oleh pompa-pompa yang disediakan oleh Kabupaten Kudus, dan pihaknya juga berkoordinasi kepada Kepala PUPR Kabupaten Kudus beserta BNPB. Amanda. Ya, setelah melihat banjir di Kudus, apa solusi yang diberikan oleh Menteri PUPR, Mutia? Baik Amanda, dan kunjungan Menteri PUPR di Kabupaten Kudus sendiri, beliau memberikan solusi untuk penanganan banjir di Kabupaten Kudus ini, diantaranya akan menambah kapasitas
pompa yang semula untuk kapasitasnya sebanyak 500 liter per detik menjadi 5.000 liter per detik. Kemudian juga pihaknya akan melaksanakan normalisasi Sungai Wulan tahun ini yang anggarannya mencapai 1, triliun dan saat ini sedang proses pelelangan. Kemudian juga akan membangun pembangunan Bendung Karet Juwana, kemudian normalisasi Sungai Juwana, Kaliwulan sepanjang 47 km. Kemudian selain itu pihaknya juga bekerja sama kepada instansi-instansi terkait dan meminta bantuan dari para masyarakat untuk dapat mensukseskan program ini. Amanda. Ya, terkait statement Menteri Basuki yang mengatakan bahwa malu lantaran Kudus terus tergenang banjir. Bisa Anda jelaskan apa maksudnya, Mutia? Baik, Ama dan pemirsa, pihaknya mengutarakan malu di Kabupaten Kudus sendiri ini selalu digenangi oleh banjir tiap tahun dan langganan. Untuk di daerah-daerah tertentu, terutama di Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu. Pihaknya mengatakan ini bukan tanpa alasan, mengingat setiap tahun selalu banjir dan sampai sekarang belum ada penanganan, sehingga pihaknya merasa malu kepada masyarakat. Banjir ini selalu hadir tiap tahun dan hingga saat ini banjir masih menggenangi beberapa area Kudus hingga hari ke-14. Sehingga pihaknya merasa harus banyak yang dibenahi supaya masyarakat di daerah Kudus sendiri yang sering mengalami kebanjiran ini tidak menjadi langganan banjir setiap tahun. Amanda. Ya baik, adakah imbauan dari Menteri PUPR terhadap masyarakat atau untuk Pemkab Kudus, Mutia? Ya baik, Amanda dan pemirsa, dari Menteri PUPR sendiri juga menghimbau kepada masyarakat bahwasannya supaya tidak membuang sampah sembarangan dan turut ikut serta mendorong normalisasi maupun program-program pemerintah yang bisa mengentaskan Kudus dari bencana banjir. Kemudian juga pihaknya menggandeng instansi-instansi terkait termasuk dari PUPR Kabupaten Kudus dan instansi lainnya untuk dapat menyelenggarakan dan merealisasikan normalisasi sungai-sungai yang melintasi di daerah Kudus ini. Kemudian pihaknya juga berharap bahwasannya bencana ini tidak terulang kembali di Kota Kudus. Begitu, Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi.
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Keluarga PNS Pemkot Semarang yang menjadi korban mutilasi Paulus Iwan Budi Prasetyo resmi mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK datang ke rumah keluarga Iwan untuk memberitahukan hal tersebut pada Rabu malam. Keluarga PNS Pemkot Semarang korban mutilasi yang juga merupakan saksi kasus korupsi di Semarang resmi dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo. LPSK datang ke rumah keluarga Iwan yang berada di Banyumanik, Semarang pada Rabu malam. LPSK datang untuk melakukan asesmen terkait potensi ancaman yang bisa menyerang keluarga Iwan. Total keluarga Iwan Budi yang mendapat perlindungan ada 5 orang, terdiri dari istri dan 4 anak. Total saat ini sudah ada 8 orang yang menjadi terlindung LPSK dalam kasus ini. 3 orang saksi yang berada di sekitar TKP lebih dulu dilindungi LPSK sebelumnya. Pertama adalah memberitahukan bahwa permohonan perlindungan dari pihak Ibu Bu One yang dibantu didampingi oleh Mas Yas, lawyer, itu permohonannya diterima oleh LPSK. Oleh karena itu sejak permohonan perlindungan dinyatakan diterima oleh LPSK, maka status keluarga Bu One adalah terlindung LPSK. Yang pertama. Yang kedua, kedatangan hari ini juga memperdalam, menindaklanjuti kebutuhan keluarga mengenai perlindungan keamanan. Oleh karena itu, LPSK datang melakukan asesmen tingkat ancaman untuk mengetahui keamanan keluarga. Seperti diketahui, Iwan dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022 atau sehari sebelum dirinya dijadwalkan memberikan keterangan di Polda Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi. Iwan kemudian ditemukan tewas dengan kondisi jasad terbakar di kawasan Marina, Semarang. Kasus pembunuhan Iwan Budi hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, baik motif dan pelaku pembunuhan belum diketahui. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 masuk 4 besar provinsi sepulau Jawa. Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 menyentuh angka 5,63%. Hal itu memunculkan pertanyaan mengingat nilai inflasi Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi konsumen seperti DKI Jakarta. Nilai inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah tercatat terbesar keempat dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah terbesar keempat setelah Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Barat. Sedangkan inflasi terendah disanding DKI Jakarta sebesar 4,21%. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi produsen dan DKI Jakarta merupakan provinsi konsumen. Menurut Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Semarang Rahmat Dwi Saputra, andil inflasi di Jawa Tengah sebagian besar disebabkan oleh makanan dan minuman serta tembakau, di mana beras termasuk di dalamnya. Itu antara bulan Januari kita defisit, bulan Mei kita defisit, September, Oktober, November, Desember. Defisit karena kita musim tanam dan beras ketika dia panen, truk-truk dari Jakarta sudah mangkal di situ langsung diangkut ke Jakarta. Artinya memang pasokannya di Jawa Tengah kita ngambil dari Jakarta. Sementara itu mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto mengungkapkan bahwa penurunan inflasi di Jawa Tengah masih tertinggi,
Pihaknya berharap setelah pandemi COVID-19 mereda, perekonomian Jawa Tengah dapat diakselerasi dan mencapai target 7%. Harapannya pasca pandemi COVID-19 yang mereda, maka ekonomi Jawa Tengah dapat diakselerasi untuk mencapai target mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7%. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di Jawa Tengah baru akan dirilis BPS pada awal Februari tahun 2023. Edi mewakili Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan pihaknya optimis ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh 4,9 sampai 5,7 dan jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kue keranjang mulai dipesan jelang perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari mendatang. Produsen kue keranjang mulai meningkatkan produksi makanan wajib di perayaan pergantian tahun baru Cina tersebut. Bagi masyarakat Tionghoa, kue keranjang menjadi makanan yang selalu ada di perayaan Imlek. Makanan yang dalam bahasa Tiongkok disebut Nian Gao ini mengandung makna mendalam. Thailand produsen kue keranjang mulai meningkatkan kapasitas produk makanan yang terbuat dari ketan dengan campuran gula dan madu tersebut karena biasanya pesanan meningkat pada hari ketiga jelang Imlek. Salah satu produsen kue keranjang, Ratna Anggraini, mengatakan pesanan kue keranjang 12 hari jelang Imlek belum meningkat secara signifikan. Biasanya pesanan naik tajam pada H-3 Imlek. Produksi kue keranjang mulai dilakukan pada pertengahan Desember tahun lalu. Tahun lalu wanita berusia 51 tahun itu mampu memproduksi 3 ton kue keranjang. Sama Natal ya, jadi itu efek juga. Jadi orang baru fokus ke Natal, baru nanti dia selesai ini, baru nanti ke Imleknya. Karena kan biasa Februari kan, agak jauh jedanya. Ini terlalu dekat sama Natal mungkin ya. Jadi mereka masih fokus ke Natal dulu, mungkin baru nanti mungkin seminggu sebelum hari yang mungkin. Rencana mau bikin berapa? Kenapa? Rencana mau bikin produksi berapa, Bu? Kita nggak bisa nentuin berapa, kita by order aja. Oke. Kalau sekarang udah bikin order, berapa? Sekarang baru bikin paling 5 kintal sih ya. Meningkatnya harga bahan baku pembuatan kue keranjang membuat Ratna menaikkan produknya. Harga kue keranjang saat ini dibanderol Rp45.000 per kilogramnya. Warga memesan kue keranjang biasanya untuk hantaran maupun sembahyang. Pesanan tak hanya datang dari Solo, namun juga perorangan dan perusahaan dari luar daerah, diantaranya Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya demikian Jateng hari ini, saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.